Ini sudah akan saya ganti pakai iPhone 13 mini. Ininya akan saya masukkan, baterainya masih banyak nih. Ini POV 0,5 di iPhone 13 mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Teman-teman, kali ini saya lagi di Gunung Ungaran Via Mawar. Kali ini saya mau compare nih kamera iPhone 13 mini dan juga ini yang buat rekam di kamera depan Google Pixel 7. Jadi nanti kita tes selang-seling bergantian. Nggak akan saya edit adjustmentnya ya, terlalu agresif. Akan mungkin cukup digabung-gabung aja, di rendering gitu aja, nggak ada color grading, jadi semua nanti akan seperti warna aslinya. Ini saya mulai dari pos 4 ya, di pos 4 bukaan mau menuju pos 5 sekitar 25 menit, nanti sampai di puncak, entah nanti puncak Banteng Rider atau puncak Tanggulangin, full pakai Pixel 7. Nanti pas turun saya rekam pakai ini iPhone 13 mini, jadi bergantian aja. Ini di pos 4 Gunung Ungaran Via Mawar. Ini lensa utama Google Pixel 7 di 4K 30 fps. Jadi nanti ke depan semuanya di full 4K 30 fps ya. Di sini suasananya sangat sepi karena ini udah cukup siang. Jadi saya biasanya naik gunung itu agak pagian. Tapi kali ini karena ada peraturan baru di wilayah Umbul Sidomukti, untuk memasuki kawasan itu kita harus start jam 8 pagi. Nah, kalau mau start agak pagi di sini, teman-teman harus ngecamp atau berangkat malam, terus nginep dulu di base camp. Jadi baru bisa naiknya di sekitar jam 4 atau sebelum subuh atau setelah subuh. Kalau biasa nggak ngecamp ya jam 8 baru boleh masuk. Kenapa saya tidak merekamnya dari bawah? Tadi masih kurang begitu fit badannya ya. Ini saya baru tidur, terus udah agak mendingan buat jalan. Saya masih belum begitu sehat sih. Ini kalau dari info ya buat teman-teman yang mau lewat jalur ini, nggak boleh sendirian. Jadi kalau sebisa mungkin 2 orang. Itu peraturan baru. Dan kayaknya ada batas jam sorenya. Untuk kamera depan di Pixel 7 itu udah sering ya saya bikin videonya. Tapi nggak begitu lebar POV-nya. Jadi tangan teman-teman harus agak jauh seperti ini. Atau pakai tambahan tongsis atau tripod. Ini saya nggak pakai gimbal atau apa ya, murni dari softwarenya, ada ace-nya. Ini kalau teman-teman dari Via Mawar Gunung Ungaran akan lihat spot ini sebelum pos 5 persis. Di sini ada spot batu, bisa buat foto-foto. Nih, setelah rute naik ada tali temali ya di situ. Ini kalau kita teruskan ke atas, sebentar lagi pos 5. Udah dekat Pak. Yuk kita jalan. Pixel ini tipsnya, kalau teman-teman mau rekam agak lama, terutama vlog di gunung itu mudah. Dari awal, misalnya nanti dari base camp langsung ke mode pesawat aja. Habis mode pesawat, teman-teman matiin smooth display-nya atau 90 Hz nya dan juga pakai tema gelap. Itu baterainya akan jauh lebih awet, dan selama ini saya pakai metode itu belum pernah yang namanya overheat atau force close karena kepanasan. Ya, cuacanya juga mendukung di gunung, meskipun kadang terik, tapi temperaturnya atau suhunya itu nggak sampai di atas 30. Jadi cukup aman buat HP-HP kayak Pixel kayak gini.
Gunung Ungaran Via Mawar ini termasuknya yang treknya medium ya, medium, nggak terlalu mudah juga dan nggak terlalu sulit juga. Menurut saya ini komposisinya yang sangat lengkap, jalur datarnya ada dan juga tanjakannya juga mantap. Pos 5 nya shelternya udah roboh, kemungkinan kena badai. Ini pelangnya dari Array Outdoor. Ini saya mau lanjut lagi ke puncak pertama, Tanggulangin. Jadi kalau Via Mawar itu puncak pertamanya Tanggulangin, lalu puncak Batu, lanjutnya puncak Banteng Raider. Ini udah mau sampai puncak Tanggulangin. Saya agak kurang sehat teman-teman, tapi tetap jalan. Setelah ini akan saya ganti device-nya, full pakai iPhone 13 mini. Jadi teman-teman bisa tahu perbandingan gambar dan ambience-nya. Sampai puncak Tanggulangin Ungaran Via Mawar. Jalur yang unrated. Dulu saya pernah camp di situ. Di sini view-nya ada banyak. Ini kalau mau lihat sunrise pagi-pagi dari sini. Ada kebun teh peromasan itu di bawah sana. Terus kalau ke arah selatan atau barat itu di sini ada jalur perantunan ya di bawah sana, dan juga Gedong Songo. Ini sudah akan saya ganti pakai iPhone 13 mini. Ininya akan saya masukkan, baterainya masih banyak nih, masih sekitar berapa ya, 71%, jadi belum ngedrop sama sekali. Ini kalau direkam pakai iPhone 13 mini, lensa utama 4K 30 fps, kita switch ke lensa ultrawide nya 0,5. Di sini POV nya lebih luas ya, lebih lebar lagi daripada di Pixel 7 ini yang hanya 0,7. Tapi ya itu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk foto detailnya lebih detail di Pixel 7 karena resolusinya cukup gede ya. Kalau video sih saya menangin ini sih, jagoin ini 13 mini. HDR-nya mantap banget. Teman-teman kalau mau lihat proses air dari awan tebal turun seperti itu tuh. Di sana ada. Itu yang di sana wilayah hujan. Dan yang heran di sini hujan kok di tempat saya nggak hujan, ya karena lokal seperti itu. Jadi nggak langsung terus turun. Ini masih ke bawah, angin cukup kencang di atas ya. Ini wilayah jangkauannya luas banget. Ini saya nyampe sini bentar lagi. Ini POV 0,5 di iPhone 13 mini. Cukup luas menurut saya ya, sangat luas malahan. Dan gambarnya untuk video jauh lebih enak dilihat dibandingkan Pixel 7, saya akui itu. Dan kalau siang hari, apalagi kalau lagi langitnya biru ya, ini kebetulan cuma ada sedikit langit biru di belakang saya,
Dan ini harusnya backlight ya, tapi saya percaya kalau di videonya iPhone itu dia cukup baik dalam menangani gradasi antara gelap dan terang. Dia tidak memaksa bagian gelapnya itu diterangin gitu ya, tapi dia tipis-tipis aja, namun cukup proper, sehingga antara gelap terangnya, highlight shadownya itu merata. Nggak jadi yang aneh, tapi komposisinya cakep sih. Nggak tahu ini racikannya tuh belum ada sih kayaknya Android yang bisa kayak gitu. Untuk kamera depan ini juga bisa 4K sampai 60 fps juga. Bahkan video sinematiknya di iPhone 13 mini tuh kamera depan itu bisa. Kalau di Pixel kan hanya kamera utama di bagian belakang ya, di kamera belakang. Nah ini kalau 13 mini bisa. Surprisingly ya, itu bahasanya orang-orang ya, reviewer HP kalau dia menemukan sesuatu yang menakjubkan ya. iPhone 13 mini ini saya tidak menemukan isu overheat saat perekaman video jangka panjang, terutama di resolusi 4K, yang mana dengan situasi misalnya saya di perkotaan kayak gitu, di beberapa device Pixel itu nggak bisa dilakukan. Dia akan cepat sekali overheat. Tapi di 13 mini ini good, ini kombinasi. Kekurangannya hanya satu sih di 13 mini ini, yaitu kemungkinan di baterai ya. Kalau teman-teman yang biasa pakai Xiaomi atau HP-HP yang 7000 mAh sangat terganggu dengan kapasitas yang kecil. Meskipun orang bilang irit-irit aja kok ya, kalau nggak dipakai heavy use kayak user Android itu, kayak saya misalnya main game ya irit aja. Tapi kalau udah main game full kerjaan seharian ya tetap aja bocor. Udah pukul 2 kami turun karena udah cukup beristirahat tadi di puncak. Jadi saya nggak ke puncak Banteng Rider, tenaganya terkuras habis tadi, kurang begitu sehat teman-teman. Biasanya saya 3 puncak sekaligus. Ini saya rekam di 4K 30 fps lensa ultrawide 0,5 iPhone 13 mini. Ya, POV-nya lebih luas ya daripada level 7 tadi. Pastinya sih. Dan kalau teman-teman notice, tadi saya cek ya, audionya itu lebih clear, lebih jelas di 13 mini. Kalau di Pixel masih ada derau angin, atau saya harus ngomongnya lebih keras lagi baru bisa kedengaran dengan jelas. Cuman enaknya kalau bikin konten di pegunungan gini, karena tidak ada distorsi audio dari suara kendaraan, kita nggak perlu pakai mic tambahan ya, cukup pakai mic HP aja udah bisa menangkap suara dengan baik. Untuk autofocusnya sih dari kedua device ini udah oke banget sih menurut saya. Udah jarang ada ketut-ketut gitu, semuanya terporsi dengan baik ya. Oke, good banget nih kalau buat autofocusnya nggak ada masalah. Kalau perpindahan lensa saya bener-bener nggak pernah pakai ya dalam workflow profesional. Pindah-pindah lensa di HP kayak gini tuh nggak ada jenis video saya yang seperti itu. Jadi mau jeduk mau enggak terserah sih. Kalau saya ya komposisi video ultrawide dari awal ya udah ultrawide aja dulu dipakai. Nanti kalau pindah angle saya stop, kalau butuh ganti lensa baru saya pindah rekam lagi, seperti itu ya. Ya tetap ada sih sebagian yang pakai workflow buat pindah-pindah lensa kayak gini. Tetap ya kalau di iPhone lebih smooth, racikannya bagus, mantap. Di Pixel ya masih gitu-gitu aja.
Ini view yang tadi bisa dibandingkan ya dengan Pixel 7 tadi gimana. Viewnya ini oke banget. Cuman karena kita cepet-cepet turun, ya udah nggak usah lama-lama lihatnya. Tuh, saya kasih tahu kelebihan jalur Gunung Ungaran via Mawar ini, terutama di jalur baru ini ya, yang tidak melewati kebun teh Peromasan, adalah ini nih. Jadi hampir 60% kita masih dilindungi oleh pohon-pohon ini, sehingga kalau teman-teman pendakiannya siang itu nggak mengalami panasan ya. Dan ada mata air di bawah, tapi mata airnya terlalu dekat dengan base camp, jadi kemungkinan saat sampai pos mata air itu perbekalan teman-teman masih banyak. Nah, ini pohon-pohon ini kalau teman-teman di sini ketemu malam atau memang naiknya nggak terlalu pagi, disarankan bawa perlengkapan penerangan ya, senter ataupun power bank buat cadangan daya, karena ini sisi timur sehingga akan lebih cepat gelap, matahari akan lebih tertutup lebih cepat. Nah, teman saya ada yang cedera kayaknya. Oh iya, gunakan sepatu yang proper ya teman-teman, jangan salah kostum. Kelihatannya semua sepatu itu sama dipakai di kaki ya, tapi dia punya peruntukannya masing-masing. Ini juga teman-teman bisa ketemu pohon gede-gede kayak gini. Hutan Gunung Ungaran itu terkenal, terutama sisi timur ya, dan barat juga ding, dan hampir semuanya ding, terkenal masih cukup rapat sekali, sehingga banyak air terjun di hampir semua sisi Gunung Ungaran. Ada Curug Lawe, Curug Semirang, Curug Lawe Sicepit, dan beberapa curug lainnya tersembunyi yang saya pernah diajakin warga lokal. Itu nggak dibuka untuk umum, tapi aksesnya susah, tapi air terjunnya bagus banget. Keanekaragaman hayati di sini masih sangat terjaga. Oh iya, di jalur ini tuh ada kemungkinan teman-teman akan ketemu dengan entah lutung atau monyet gitu ya, gerombolan itu, karena memang biasanya ada jalur lintasan mereka. Kalau babi hutan sih ada kabar yang bilang masih cukup banyak di sini kelompok-kelompoknya. Ini bentar lagi saya sampai pos 4. Nah, ini dia kelemahannya iPhone 13 mini, yaitu baterainya. Mungkin kalau unit yang beneran ori, misalnya masih baru, untuk perekaman video seperti ini masih oke lah, bisa kuat ya, satu vlog cukup sih harusnya. Tapi karena ini unit second, dan saya sih sangat yakin baterainya udah diganti ya, meskipun baterai health-nya ini 100%, dan garansinya tuh habis di 2024 bulan Oktober ya, jadi ini tepat setahun garansinya habis ya. Pastinya udah pernah diganti oleh tokonya, dan itu bagus karena kita nggak perlu keluar biaya lagi buat ganti baterai, pun pengerjaannya juga rapi. Jadi itu Pixel masih punya kelebihan di sini, itu baterainya masih awet di Pixel. Ini sama-sama pakai mode pesawat juga ya, mode pesawat, terus tema gelap, karena ini udah 60 Hz juga nggak perlu saya ubah ke smooth display-nya atau apa. Komparasinya dijejerin teman bang, jangan satu-satu gitu. Oke, ini saya jejerin sambil jalan ya, saya nggak rata ini, saya agak berhati-hati lihat. Saya nggak peduli POV kameranya, yang penting saya selamat nih. Lensa utama ya 4K 30 fps. Kalau teman-teman notice
Ini kan kondisi pencahayaan memang lagi udah mau menjelang sore, meskipun ini baru setengah 3, tapi karena ini di hutan, di gunung, jadi cepat gelap. Ada sedikit jitter kalau dia menemui gelap terang yang ekstrim. Itu wajar ya untuk kamera dengan sensor kecil di HP. Kalau mau nggak jitter ya pakai PSC atau full frame dengan lensa bukaan lebar, shutter speednya di 100/100, nanti nggak jitter. Makanya saya heran, dia pakai kamera HP tapi ada jitter masih protes. Kalau mau nggak jitter, teman-teman bawa lighting yang bisa menerangi di seluruh area ini, nanti nggak akan jitter. Oke, sekarang kamera depan POV-nya kayaknya sama ya. Yang iPhone 13 mini kayaknya lebih luas sih. Ini dengan jarak yang sama, lebih luas dikit kayaknya. Untuk warna di 13 mini cenderung warm. Kalau yang di Pixel 7 agak kebiruan. Oke, ini aduh lensa ultrawide. Teman-teman akan langsung merasakan POV mana yang lebih luas. Dan ini 4K 30 fps ya, sama. Kalau kestabilannya sih saya berani adu di iPhone lebih baik. Kok kesannya saya jelek-jelekin Pixel? Enggak sih, enggak jelekin ya. Kalau di hasil fotografi, saya puji habis-habisan Pixel ya, karena saya punyanya HP ini aja. Kalau boleh jujur ya, ada banyak sekali HP Android yang lebih baik sekarang untuk hasil fotografinya ya. Apalagi kayak yang terbaru nih, Huawei Pura 80 series, si rajanya DxO Mark. Oke teman-teman, kayaknya videonya cukup sampai di sini aja. Kurang lebih itulah sharing-sharing saya tentang video di Pixel 7 dan iPhone 13 mini sebelum saya jual ya. Jadi saya bikin konten dulu, kemarin belum sempat, jadi ini menyempatkan supaya budgetnya buat beli ada hasilnya. Dan kesimpulannya gimana? Ya masih seperti pendapat saya sebelumnya, kalau mau konsentrasi buat kontennya banyak video, ya udah ambil iPhone, nggak harus 13 mini. Start dari iPhone 11 itu udah pilihan terbaik ya. Kalau memang untuk konten di studio, vlog, jalan-jalan, atau seri Pro nya 11 Pro, 12 Pro juga oke, karena punya pilihan lensa untuk komposisi gambar yang lebih banyak. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.